Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi di SC Sport Channel, pusatnya produksi ras dan senapan SC serta pusatnya senapan dengan kualitas terbaik di Indonesia ya. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dalam hal apapun itu ya. Nah, kebetulan saya sudah berada kembali di SC Sport 2 atau di markas kedua SC teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring kita upload video soal si bullpup, banyak dari teman-teman juga yang menanyakan mengenai, Mas, apa sih perbedaan antara Moser bullpup dengan bocap bullpup? Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan mengulas secara detail spek, harga, dan lain sebagainya si Moser bullpup ini ya. Nah, teman-teman juga bisa disimak videonya hingga akhir. Nanti seperti apa perbandingannya, seperti apa spesialnya, dan berapa harganya, teman-teman bisa disimak video kita hingga akhir ya. Dan untuk teman-teman juga yang belum subscribe, boleh di subscribe terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasi agar kita semakin semangat dalam setiap pembuatan video ya. Oke, yang pertama ini ada yang di bawah dulu ya. Nah, ini adalah si Moser bullpup teman-teman. Tentunya ini apa ya, bullpup yang terekonomis lah di SC, karena memang dari segi harga juga ini di range 2 jutaan, sedangkan ini di range 4 jutaan teman-teman. Oke, yang pertama kita akan mengulas sebetulnya spesifikasinya hampir sama dengan Moser pada umumnya, tetapi karena ini bullpup pasti konstruksi dan lain sebagainya itu akan berbeda teman-teman tentunya ya. Nah, untuk si Moser ini dia chambernya khas Moser ya, yang Moser bullpup maksudnya. Untuk yang Moser bullpup ini chambernya khas, dia memakai hanya single shoot teman-teman, seperti ini, hanya single shoot. Nah, ini hanya single shoot khusus Moser atau ya ciri khas Moser lah. Nah, untuk relnya juga ini pakai 11 mili, tapi karena ini bullpup ya artinya ada tambahan mounting rel teleskop di atas chamber dan laras teman-teman. Nah, sedangkan yang bullpup bocap ini dia memakai chambernya bahannya sama ya, Duralium seri 7. Hanya yang ini dia sistemnya monoled teman-teman. Sistemnya monoled. Lalu untuk tarikan sama satu track hanya dia seleper, sedangkan yang si Moser bullpup ini dia tarikannya grendel ya, seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang bocap dia sudah support magazine. Dia nanti bisa support magazine 14 sampai 16 grain masih bisa lah. Itu nanti tergantung penyesuaian lah, teman, bisa di atas itu juga. Oke, ini dia untuk dari segi singkatnya ya. Nah, untuk masih di area chamber, untuk yang manometer karena ini dia monoled, jadi bisa dipasang manometer di bagian chamber, tapi tentunya di area sebelah kanan ya, karena ya untuk penembak kanan juga seperti ini teman-teman, jadi lebih safety. Tapi kalau misalkan teman-temannya, Mas, saya tapi tidak nembaknya di kiri, nanti teman-teman bisa request saja lah ke admin kita untuk pemindahan manometer atau sebagainya, nanti bisa kita bantu ya teman-teman. Jadi aman lah untuk dari segi itu. Nah, masih di area chamber juga teman-teman, kebetulan karena memang ini basicnya sih untuk berburu ya, tapi kalau misalkan untuk lomba sih sebetulnya kurang saran kalau untuk yang tabung kecil gini, kecuali yang bocap ini masih bisa support lah, karena dia bisa tambah regul dan juga jumlah shoot juga lebih banyak teman-teman. Tentunya kurang lebihnya seperti itu kalau misalkan teman-teman mengejar spek kompetisi ya. Jadi kalau untuk berburu sih ini udah lebih dari cukup teman-teman. Nah, mengenai spek berburu, karena memang untuk power juga dibutuhkan yang kuat, dibutuhkan yang fleksibel. Jadi untuk settingan power sudah ada sama di bagian belakang. Nah, kanan untuk menambah power, lalu ke kiri untuk mengurangi power ya. Nah, di bocap juga sama. Nah, ini sudah ada settingan power ke kanan, menambah, ke kiri untuk mengurangi ya. Dan untuk dudukan kita saat menembak juga sama, di area chamber ini sudah ada kayunya atau sudah ada penopang agar area pipi kita itu tidak terkena langsung pada bahan chamber ya, karena ya bahannya chamber kan dural, agak-agak keras lah. Tapi kalau kita sudah tambahkan kayu seperti ini, jadi jatuhnya nyaman lah teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mantapnya. Nah, selain itu maju juga untuk ke area sektor laras, ini juga memang berbeda ya. Berbedanya seperti apa, Mas? Oke. Larasnya sama, OD14, ALU 12, hanya di panjangnya itu yang bullpup bocap ini dia 60 cm, sedangkan yang si Moser bullpup ini kita pakai yang 65 cm ya. Tuh.
ketara 5 cm perbedaannya ya teman-teman, seperti ini 5 cm. Tapi ya kalau misalkan teman-teman nextnya mau ada request, bisa nanti di requestkan saja ke admin kita mengenai speknya ya. Cuman kan kita di sini komparasi secara gamblangnya lah, perbandingannya apa saja sih Mas. Nah ini kita coba perlihatkan satu persatu ya. Oke, untuk laras juga sama, masih mengacu laras. Larasnya SC Super, pastinya kita tidak yang non XJ teman-teman. Nah ini dia ada cover serombong OD22, sedangkan yang Moser memang ciri khasnya tidak pakai serombong ya, jadi ya telanjang seperti ini teman-teman. Tapi nextnya teman-teman juga banyak yang biasanya dipakai stiker karbon atau stiker camo lain sebagainya, itu nanti tergantung pada selera konsumen masing-masing ya. Nah ini tuh, ini juga sudah dites, ada tes Mimis Hercules, dan yang ini juga bisa support slug ya, seperti itu teman-teman. Untuk yang bocap bullpup juga sudah ada videonya, tes 80 100 meter itu sudah sangat aman dari segi konstruksi hingga akurasinya. Nah sekarang masih mengacu pada area laras juga, karena ini bullpup artinya ada penambahan cincin yang bukan hanya sebatas cincin, tapi antara cincin itu menopang mengenai mounting, laras, tabung, serta popor. Nah sama di bagian Moser juga sama. Jadi cincin itu mengacu pada menopang area mounting, laras, tabung hingga popor ya. Jadi ini berkesinambungan lah. Jadi untuk bullpup benar-benar harus presisi, benar-benar tidak boleh asal-asalan, karena kalau misalkan ini tidak pas satu saja artinya itu tidak akan bisa dipasang satu sama lain. Jadi ini proporsinya harus benar-benar teliti dan presisi teman-teman. Nah oke, mengenai tabungnya, untuk yang bocap dia memakai tabung 460 cc Taiwan yang jenong ya. Jadi jenong teman-teman, jenong benjol. Jadi untuk tabungnya dia pakai jenong. Nah sedangkan untuk yang si Moser ini dia pakai tabung stainless OD28. Tentunya dari segi harga pun sudah beda, lalu dari segi tabung juga sudah beda, artinya jumlah shootnya pun juga akan beda. Nah bedanya berapa sih Mas? Kalau misalkan memang yang bocap itu bisa sampai di atas 50 sampai 70 kali shoot, tergantung dari settingan power. Semakin boros power, semakin boros juga konsumsi anginnya. Nah sedangkan untuk yang si Moser stainless ini atau yang tabung stainless OD28 ini, mungkin yang memang kita masih bisa lah alihkan di 30 shoot teman-teman. Di 30 shoot bisa lebih bisa kurang, itu nanti tergantung dari segi jumlah, bukan segi jumlah ya, tergantung dari segi teman-teman atur powernya ya. Itu kembali di bagian belakang tadi. Nah seperti ini, itu juga nanti bisa pengaruhi juga dengan nanti teman-teman apakah di upgrade Mizumi atau per standar bawaan dari kita ya. Itu dari segi jumlah shoot. Nah cuman ya ada plus minus lah. Kalau dari segi bobot kerampingan kan ini dia menang, tapi kalau misalkan dari jumlah shoot ini yang bocap dia menang teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mengejar small game atau big game, ini kedua unitnya kita pastikan bisa dibantu setting small atau big game. Itu tinggal teman-teman requestkan saja kepada admin kita. Tapi untuk yang ini si Moser ini sudah bisa support slug ya. Nah selain itu maju lagi atau mundur lagi atau ke bawah lagi, ini untuk triggernya dia pakainya sama R-arm, tapi untuk yang si Moser ini bentuknya tidak matte, sedangkan yang bocap bullpup ini dia pakai bentuk matte. Safety locknya sama, ada di bagian trigger tuh, ke kanan dia mengunci ya, ke kiri untuk menembak tuh, sama lah tuh, ke kanan dia mengunci, ke kiri untuk menembak teman-teman, seperti ini tuh. Oke, ini dari segi triggernya. Nah sekarang pengisian tabung. Untuk pengisian sama sudah mini coupler. Nah yang ini di bagian samping seperti ini dia pakai mini coupler, dan yang Moser bullpup juga sama di bagian depan ini sudah mini coupler. Jadi teman-teman tidak perlu menambahkan adapter lagi ya, ini sudah plug and play, tinggal colok, tinggal pasang, tinggal tembak, dan tinggal teman-teman nikmati kualitas konstruksi dan akurasinya. Itu bahasa yang sering kita lontarkan. Oke, sekarang dari segi popor. Untuk popornya dia yang si bocap ini pakai yang bahannya Sunkai.
jadi sunkai. Untuk yang monster bulbul ini dia pakainya kayu mahoni dan mangga ya. Nanti di mix lah, nanti teman-teman bisa infokan ke admin kita yang ready yang mana. Teman-teman nanti juga bisa pilih mau chamber hitam, chamber merah, atau warna lainnya, nanti teman-teman bisa infokan ke admin kita ya. Dan untuk si ini juga ada warnanya tuh hitam dan merah, nanti teman-teman bisa tanya juga kepada admin untuk dari segi pemesanannya ya. Oke, ini dia si Moser. Untuk pengaplikasian juga ini mudah ya, pengaplikasian antara kopor dan mesin senapan. Jadi kita ada dua buah baut kiri kanan dan juga di depan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lepas, cukup pakai kunci L nomor 4, itu nanti teman-teman bisa gampang dengan lepas kopornya. Atau misalkan teman-teman mau otak-atik ataupun apapun itulah, teman-teman bisa dengan mudah melepas antara mesin senapan dengan kopornya ya. Nah, seperti itu. Ini dia. Kalau bobotnya saya belum timbang ya, tapi nggak terlalu ketara lah, tidak terlalu jauh beda. Tapi memang dari segi ramping pastinya lebih ramping yang Moser. Tapi kalau dari segi jumlah shoot ini pastinya lebih banyak teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk pernya ini masih full standar, antara valve hingga hammer juga masih full standar. Teman-teman juga kalau misalkan mau request Rego juga boleh, teman-teman, atau mau request ini pakai Mizumi juga boleh ya. Kita tinggal aplikasikan, kita tinggal pasang dengan sangat mudah teman-teman. Nah, sekarang mengenai akurasi, teman-teman juga jangan khawatir ya. Kita juga insya Allah kalau memang tidak ada kendala, kita juga di akhir bulan ini akan mengikuti event Kejurnas menembak teman-teman ya. Kita inginnya sih pasti dengan harapan selalu podium, tapi ya teman-teman juga doakan selalu semoga kita selalu diberikan kelancaran dan keberkahan di setiap langkah kita teman-teman. Jadi kita selalu berusaha untuk memberikan informasi dan bukti bahwasanya apa yang kita jual belikan, apa yang kita produksikan benar-benar berkualitas baik, benar-benar dipertanggungjawabkan, benar-benar memang terbukti. Dan kemarin juga match hitam kita yang sebelumnya itu juara 1 di Probolinggo dan kemarin katanya juara 2 juga. Tapi ya nggak apa-apa, kita cukup senang selalu mendapat kabar seperti itu, cukup senang selalu mendapat kabar baik. Dan juga ada yang juara lagi, itu banyak admin menerima informasi. Nantilah kalau misalkan masih ada dokumentasinya, saya coba sertakan teman-teman untuk dari segi pembuktian juaranya. Nah, kita juga semoga nanti di event-event selanjutnya bisa selalu terus juara ya. Sebagai bukti lah bahwasanya kita masih bisa mendominasi kualitas di perbedilan Indonesia, di Sobat Bediler Indonesia, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Jadi ya kita tidak muluk-muluk, kita tidak benar-benar hanya teori, kita tidak sebatas promosi tapi juga unjuk diri dan juga terbukti ya. Oke, itu iklan singkatnya. Nah, untuk masalah ini aman. Untuk DSJ teman-teman, kalau misalkan saat unit tiba lalu ada hal yang tidak sesuai, teman-teman tinggal informasikan ke admin kita, tinggal informasikan kepada kita, videokan saja, Mas ini kendalanya, ini nanti kita bantu untuk selesaikan, entah itu di video call, entah itu kita kirim video tutorialnya atau apapun. Karena kalau dari kita itu semua sudah dicek dan tes, hanya biasanya ada miskom atau misalkan penyesuaian unit yang memang teman-teman masih meraba, teman-teman belum paham karakternya, itu biasanya yang terjadi kendala. Tapi kalau misalkan komplain yang benar-benar akurasi jelek itu sangat jarang lah, sangat jarang sekali. Dan ya alhamdulillah, karena kan di kita juga dari segi QC-nya juga kita perketat, dari segi produksinya juga kita perketat. Jadi memang kita bukan hanya mengejar harga murah tapi kualitas rendah, tapi kita mengejar benar-benar kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, kualitas yang memang untuk jangka panjang harus baik, kualitas yang benar-benar tidak memalukan, kualitas yang benar-benar membuat teman-teman juga puas ordernya, membuat teman-teman juga bangga memakainya, membuat teman-teman juga sangat-sangat bahagia saat menggunakan senapan SJ ini. Nah, itu yang selalu kita tanamkan, karena untuk sekarang jujur banyak sekali yang bermain dari segi sektor harga murah. Kita coba buka, selain murah misalkan sudah mah untungnya tipis,
lalu penjualannya banyak tapi seketika hilang. Nah, itu yang memang merusak merusak seni senapan mereka yang bermain di harga murah, lalu mereka konsumen komplain, dan ya itulah yang benar-benar membuat juga kita resah lah. Maksudnya kita harusnya kan setiap pengrajin juga bertanggung jawab atas kualitasnya, tapi ya itu mungkin bukan ranah kita, itu mungkin bukan hak kita juga untuk melarang mereka, tapi ya kita jadikan sebagai pelajaran bahwasanya kita tidak bermain dari segi murah-murahan harga, kita tidak bermain dari menjatuhkan harga, kita tidak di sektor itu, segmentasi itu banyak, tapi kita bermain bagaimana kualitas senapan SJ itu selalu terjaga ya. Jadi kita tidak main di murah-murahan harga, tapi kita bermain di sektor bagaimana kualitas senapan SJ itu selalu terjaga ya. Oke, untuk harga sendiri ini promo dari harga 4.500.000 menjadi 4 juta rupiah saja, dan untuk si Moser Bullpup ini harganya 2.600.000 rupiah saja. Nah, kelengkapan ada single shoot, magazine, tas, pedang, tali sandang, serta mimeses untuk yang bocah Bullpup, dan juga untuk Moser ada tas, pedang, dan tali sandang dari segi kelengkapannya. Nanti untuk bonus teman-teman bisa diskusikan dengan admin kita ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas teman-teman untuk perbedaannya seperti ini. Nih, barangkali teman-teman juga penasaran dari segi sektor sebelah kiri, kita coba tunjukkan. Dan ini juga nih sektor sebelah kiri ya hampir sama lah seperti ini teman-teman. Oke, jadi mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu. Salam satu arah, salam satu hobi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.